Oke, perkenalkan nama saya Titi Nurciana Nisa Putri Topen dengan NIM 2112030 dari program studi Teknik Informatika Strata 1 dan saya akan memulai tentang UTS komputasi bergerak. Di sini pembahasan saya tentang security dan komputasi bergerak. Komputasi bergerak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses data dan aplikasi perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Komputasi bergerak memanfaatkan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, 3G, 4G, dan sebagainya untuk mengirim dan menerima data. Dengan menggunakan perangkat mobile, pengguna dapat mengakses informasi, berkomunikasi dengan orang lain, mengakses aplikasi, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya, di mana saja dan kapan saja. Jenis-jenis komputasi bergerak. Yang pertama, mobile application development. Yang kedua, mobile web development, mobile cloud computing, mobile social networking, mobile commerce, augmented reality, virtual reality. Implementasi komputasi bergerak yaitu aplikasi transportasi seperti Gojek dan Grab, aplikasi e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak, aplikasi pembelajaran seperti Duolingo dan Course, aplikasi permainan seperti PUBG dan Candy Crush, aplikasi virtual reality seperti Oculus VR, aplikasi sosial media yang tentunya yaitu Facebook, TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Kelebihan dari mobile ini adalah extreme personality, artinya mobile computing telah menjadi barang yang sangat penting bagi orang lain. Pengaksesan informasi setiap saat dimanapun dengan sifatnya yang portable atau dapat dibawa kemana-mana, dan bila didukung dengan konek internet, mobile komputer dapat digunakan untuk bekerja atau berbelanja secara online maupun bermain di mana saja dan kapan saja. Tentu hal ini sangat memanjakan para pengguna mobile komputer. Oke, kita masuk dalam keamanan mobile. Keamanan sistem mobile adalah sebuah sistem yang digunakan untuk sebuah smartphone atau mobile phone dari segala gangguan dan ancaman yang tidak diinginkan, atau keamanan data, informasi, dan hardware. Sedangkan mobile adalah sebuah benda yang berteknologi tinggi dan dapat bergerak tanpa menggunakan kabel. Di sini kita masuk dalam cybercrime atau kejahatan di dunia maya adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan cybercrime ini, tetapi seringkali komputer juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini. Biasanya cybercrime membahayakan seseorang karena pencurian data hingga keuangan. Oke, secara internasional, baik aktor pemerintah maupun non-pemerintah, sudah ada banyak yang bahkan beberapa negara sudah banyak yang terlibat ke dalam seretan cybercrime atau yang biasa disebut juga dengan cyber warfare. Warren Buffett, seorang entrepreneur sukses asal Amerika Serikat, mengatakan bahwa cybercrime ini merupakan masalah besar dan nomor satu bagi umat manusia. Hal ini tidak mengherankan. Sudah ada banyak sekali orang yang kegiatan utamanya adalah di dunia maya, jadi sudah pasti kejahatan di dunia maya juga akan semakin meningkat dan semakin berbahaya. Apa saja yang termaksud cybercrime di sini? Yang pertama, akses ilegal. Akses ilegal adalah ketika pelaku memaksa masuk ke dalam akun korban tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Saya contohi di sini yaitu misalnya Facebook. Apabila mereka sudah mengganti sandi atau membobol wifi kita, di situ kita tidak bisa masuk ke sosial media kita dan mereka akan melakukan cybercrime ini atau kejahatan. Yang kedua, phishing. Phishing adalah cara untuk melakukan penipuan dengan tujuan mencuri akun dari korban, biasanya mengincar korban melalui email atau pesan di dunia maya seperti pesan Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga kita masuk dalam penipuan UTP. Penipuan UTP
adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara mencuri kode rahasia elektronik tersebut. Biasanya pelaku menyamar menjadi pihak dari satu aplikasi di mana transaksi tersebut dilakukan agar korban dapat mempercayainya dan memberikan kode OTP kepada pelaku. Yang keempat, kejahatan konten ilegal. Konten ilegal merupakan konten yang berisi data atau informasi yang dianggap tidak benar dan tidak etis, dan mengganggu ketertiban umum bahkan melanggar hukum. Nah, kejahatan konten ilegal ini adalah ketika pelaku membagikan konten tersebut ke khalayak umum. Biasanya isi dari konten ilegal tersebut adalah informasi mengenai suatu topik yang bersifat benar atau hoax. Selain itu, konten yang bersifat sara atau memiliki unsur tidak senonoh juga termasuk ke dalam konten ilegal. Yang kelima, cyber teroris. Cyber teroris atau teroris cyber merupakan salah satu jenis cybercrime yang merugikan negara, bahkan mengancam keselamatan warga negara tersebut, dan mengaku kepentingan untuk mengatur jalannya pemerintah. Aktivitas teroris ini mengacu pada serangan terhadap komputer, jaringan, dan sistem informasi suatu negara, dan tujuan untuk mengintimidasi dan menekan pemerintah untuk kepentingan tertentu. Oke, kita masuk dalam aplikasi Kaspersky, yaitu aplikasi yang melakukan keamanan. Di sini kita masuk dalam semua fitur, melindungi pembayaran online dan data privasi Anda, mengontrol aplikasi, akses ke aplikasi dengan kode atau sidik jari, menemukan perangkat dan melindungi data Anda dari pencuri, aktifkan untuk memblokir atau tautan berbahaya, membantu Anda untuk menutup celah keamanan di pengaturan perangkat Anda, tambahkan nomor kedaftaran tolak Anda, melindungi Anda dari tautan berbahaya yang dipasang di QR dan kode batang. Pembaruan terakhir tanggal 17 bulan 6 2023. Memeriksa apa? Ini yang privasi, yaitu melindungi data pribadi Anda dari pencurian WiFi publik, yaitu memeriksa apakah data pribadi di akun-akun Anda bocor, menjaga kata sandi Anda dan dokumen penting yang dienkripsi dan disinkronisasi di semua perangkat. Kinerja membantu Anda mengosongkan ruang dan mengolah izin aplikasi. Nah, ini untuk profilnya seperti ini dan berandanya seperti ini. Mungkin dari saya seperti itu saja. Saya menerima kritik dan saran yang membangun dari Pak dosen dan teman-teman lainnya. Jika saya banyak kekurangan, mohon maaf. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan tentang komputasi bergerak dalam security dan juga aplikasi keamanannya. Terima kasih.